Yang kami hormati Bapak Arif Hidayat SHIMH dan Ibu Rizka Al-Adri SHIMH sebagai dosen pengampu mata kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Para hadirin sekalian, perkenalkan kami dari kelompok 1 Rombel 4 Hukum Acara Mahkamah Konstitusi untuk melakukan persidangan dengan perkara permohonan pengujian material pasal 6 ayat 1 A dan pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika terhadap pasal 28H ayat 1 dan pasal 28C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum membacakan pada posisi, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Apaditis Kali Satriawan sebagai panitera. Saya Hazul Jasmi sebagai hakim ketua. Saya Aprilia Meisha Zahra sebagai hakim anggota. Saya Kira Suraya sebagai hakim anggota. Saya Gibran Dota Panjangan sebagai hakim anggota. Saya Muhammad Yusra sebagai hakim anggota. Saya Dekma Yuda Anang dan Nusyam sebagai hakim anggota. Saya Arlene Safa Syarafita sebagai hakim anggota. Saya Prawiro Danu Kusumo sebagai hakim anggota. Saya Aprilia Hardianti sebagai hakim anggota. Saya Ahmed Rayhan sebagai kuasa hukum pemohon. Saya Ilham Mubarok sebagai saksi pemohon. Saya Nikana Setiawanto sebagai pemohon. Saya Yusbi Manuel Purba sebagai DPR. Saya Muhammad Abdelaziz Nafi sebagai DPR. Saya Davalisa sebagai penjumpa ahli pemohon. Saya Devita sebagai kuasa hukum pemohon. Saya Delisha Mariska sebagai pemerintah. Saya Putri Aulia sebagai ahli pemohon. Saya Febi Jaya sebagai pemerintah. Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Kasus posisi. Pada 20 Juli 2022, Mahkamah Konstitusi memutus permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 yang diajukan 3 ibu dengan anak penderita cerebral palsy serta 3 organisasi masyarakat sipil. Mereka menggugat larangan penggunaan narkotika golongan 1 termasuk ganja untuk pelayanan kesehatan karena dianggap merugikan hak atas kesehatan dan hak mengembangkan ilmu pengetahuan yang dijamin UUD 1945. Dalam persidangan, DPR menyatakan pengaturan tersebut merupakan open legal policy, sementara Presiden menekankan larangan perlu untuk mencegah penyalahgunaan. Mahkamah mengakui penderitaan para pemohon dan adanya manfaat ganja medis di negara lain, namun menilai perubahan kebijakan mengenai ganja merupakan ranah pembentuk undang-undang, bukan isu konstitusionalitas norma. Pada akhirnya, MK menyatakan permohonan 2 organisasi tidak dapat diterima karena tidak memiliki legal standing, sementara permohonan para pemohon lainnya ditolak. Larangan ganja medis dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tetap berlaku. Demikian kasus posisi telah kami bacakan. Selamat menyaksikan persidangan. Sidang akan segera dimulai. Hadirin yang berkepentingan dipersilahkan untuk masuk. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Untuk memperlancar persidangan, izinkan saya untuk membacakan tata tertib persidangan. Tata tertib persidangan. Pengunjung sidang dilarang: A. Membawa senjata atau benda-benda lain yang dapat mengganggu serta membahayakan jalannya persidangan. B. Membuat gaduh, bersorak-sorai, berlalu lalang dan bertepuk tangan di ruang sidang selama persidangan berlangsung. C. Membawa alat demonstrasi masuk ke ruang sidang. D. Merusak atau mengganggu fungsi dari sarana prasarana dan alat persidangan lainnya. E. Makan dan minum di ruang sidang selama persidangan berlangsung. F. Menghina para pihak, saksi, dan ahli. G. Melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu persidangan atau merendahkan kehormatan dan martabat hakim konstitusi serta kewibawaan mahkamah. H.
memberikan ungkapan atau pernyataan yang isinya berupa ancaman di dalam persidangan terhadap independensi hakim konstitusi dalam memutus perkara. Sidang perkara permohonan PUU di Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 106/PUU/18 Romawi/2020 dinyatakan dibuka. Sidang pertama. Pemeriksaan pendahuluan perkara di Mahkamah Konstitusi pada 16 Desember 2020 membahas permohonan Andika Nasir Setiawanto yang menguji konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, khususnya berdasar pasal 6 ayat 1 huruf A dan pasal 8 ayat 1. Permohonan diajukan karena anak pemohon, Masayu Kenan Almira berumur 10 tahun, menderita epilepsi dan diplegia spastik sejak usia 2 tahun dengan frekuensi kejang 3-4 kali per hari meski sudah menjalani terapi medis. Pemohon menilai pelarangan narkotika golongan 1 untuk keperluan terapi melanggar hak atas pelayanan kesehatan pasal 28H ayat 1 UUD 1945 serta hak memanfaatkan iptek pasal 28C ayat 1 dan bertentangan dengan ketentuan UU narkotika sendiri yang menjamin ketersediaan narkotika untuk pelayanan kesehatan. Majelis Hakim memasuki ruang persidangan. Para hadirin dimohon berdiri. Ya, silakan. Para hadirin dimohon untuk duduk kembali. Kuasa hukum dan prinsipal yang hadir, kita mulai persidangan. Persidangan perkara nomor 106/PUU/18/2020 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Siapa yang menjadi jubirnya ini koordinator? Saya yang mulia Ahmed Raihan, kuasa hukum dari para pemohon. Oke, Ahmed Raihan bisa diperkenalkan timnya hadir siapa saja untuk hari ini. Baik, terima kasih banyak yang mulia sebelumnya. Kami kuasa hukum dari pemohon hadir bersama kami hari ini Bapak Andika Nasir Setiawanto, pemohon perorangan. Para kuasa hukum yang hadir ada saya sendiri Ahmed Raihan dan rekan saya Dewi Gita Christine Batore yang mulia. Jadi ada dua. Kuasa hukum ada dua yang hadir yang mulia, benar. Jadi Pak Ahmed, Mahkamah Konstitusi sudah menerima permohonan prinsipal dari saudara dan Mahkamah juga sudah membaca. Namun untuk lebih jelasnya mohon dijelaskan dalam waktu 10-15 menit. Baik ya. Sejak dari identitas sampai petitum yang membaca siapa untuk hari ini? Yang akan menyampaikan bagi dua yang mulia. Ya. Saya akan menyampaikan sampai dengan legal standing, lalu rekan saya saudara Dewi Gita akan menyampaikan sebanyak. Baik, tapi bisa diperhatikan waktunya ya. Baik ya. Mulia. Kalau lebih saya akan. Terima kasih, bisa dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih banyak yang mulia Hakim Mahkamah Konstitusi. Dalam sidang pendahuluan, mohon maaf, maksud saya pemeriksaan pendahuluan ini. Saya langsung saja. Kami mewakili pemohon Bapak Andika Nasir Setiawanto, pemohon perorangan warga negara Indonesia. Pasal 6 ayat 1 huruf A dan pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika terhadap pasal 28C ayat 1 dan pasal 24H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang mulia, kewenangan mengadili Mahkamah Konstitusi saya rasa sudah bisa dinyatakan. Karena kami menilai bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa undang-undang menjadi objek pengujian kami hari ini. Yang kedua, kedudukan hukum atau legal standing kami akan dibacakan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya Dewi Gita Christine. Yang mulia. Ya, terima kasih rekan Ahmed. Saya akan lanjutkan. Yang mulia Majelis Hakim, persidangan yang mulia rakyat Indonesia yang terberkahi, permohonan uji materi yang kami ajukan hari ini ditujukan pada penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf A serta pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Narkotika. Isi pasal kami anggap telah dibacakan. Selanjutnya, dasar konstitusional yang kami nilai terlanggar adalah pasal 24C ayat 1 dan pasal 24H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Persidangan yang mulia yang terhormat Majelis Hakim dan rakyat Indonesia yang terberkahi, adapun 3 alasan utama permohonan uji materi kami. Pertama, ketentuan tersebut menyebabkan hilangnya hak pemohon atas pelayanan kesehatan sebagaimana dijamin pada pasal 24H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, larangan narkotika golongan 1 secara total menutup kemungkinan pemanfaatannya untuk pelayanan kesehatan. Ketiga,
Ketentuan tersebut membuat pemohon kehilangan hak atas manfaat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya manfaat kesehatan dari narkotika golongan 1. Itu Pak Andika, HP-nya coba bisa dimatikan dulu nggak? Baik, mohon maaf yang mulia. Bisa lanjut. Baik yang mulia, selanjutnya terkait dalil yang pertama, hak atas pelayanan kesehatan sudah tegas dijamin dalam berbagai aturan. Melalui ratifikasi Kovenant Internasional Hak ECOSOC Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, negara menjamin setiap orang menikmati standar tertinggi kesehatan fisik dan mental sebagaimana disebut dalam pasal 12 ayat 1 Kovenant tersebut. Kemudian, General Comment Nomor 14 memberikan penegasan lebih lanjut bahwa negara itu wajib memberikan kondisi yang menjamin pelayanan medis bagi warganya. Dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, Pasal 4 dijamin hak memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam undang-undang itu juga dibagi 5 jenis pelayanan kesehatan. Di antaranya ada promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan tradisional. Semua jenis ini membutuhkan dukungan akses obat, termasuk narkotika untuk tujuan medis. Selain itu, Undang-Undang Narkotika sendiri, Pasal 4 huruf A, menyatakan bahwa undang-undang ini bertujuan menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, yang terhormat Majelis Hakim Persidangan yang Mulia Rakyat Indonesia terberkahi, penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf A dan pasal 8 ayat 1 justru melarang secara absolut pemanfaatan narkotika golongan 1 untuk pelayanan kesehatan. Akibatnya, pemohon kehilangan kesempatan untuk mendapatkan terapi atau pengobatan menggunakan narkotika golongan 1, padahal itu dapat memberi derajat kesehatan tertinggi. Dengan demikian, berdasarkan uraian dan penjelasan saya sebelumnya, bahwa larangan narkotika golongan 1 untuk pelayanan kesehatan sebagaimana sudah disebutkan dalam penjelasan pasal 6 ayat 1 dan pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Narkotika telah terbukti bertentangan dengan pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Selanjutnya, persidangan yang mulia Majelis Hakim yang terhormat dan Rakyat Indonesia terberkahi. Masih berapa halaman itu? Tinggal 2 halaman lagi yang mulia, izinkan saya. Ya. Baik, izinkan saya untuk menyelesaikan ini secara utuh karena dilihat oleh jutaan rakyat Indonesia yang mulia. Ya, baik, silakan. Baik, selanjutnya saya masuk pada dalil mengenai hilangnya hak pemohon. Penelitian terhadap narkotika golongan 1 itu dapat dilakukan. Namun pada kenyataannya, pasal 8 ayat 1 dan penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf A justru melarang atau setidak-tidaknya menghambat pemohon untuk memperoleh manfaat hasil penelitian itu bagi pelayanan kesehatan. Ketentuan tersebut membuat hasil penelitian tentang manfaat kesehatan dari narkotika golongan 1 tidak dapat diterapkan untuk kepentingan medis. Dengan demikian, pemohon kehilangan hak konstitusional untuk mendapatkan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dijamin pada pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, berdasarkan uraian kami dari awal hingga akhir, kami tiba pada petitum kami. Pertama, kami memohon agar Mahkamah menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh pemohon. Kedua, menyatakan penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf A Undang-Undang Narkotika bertentangan dengan pasal 28C ayat 1 dan pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dibaca dengan rumusan alternatif yang membuka pemanfaatan narkotika golongan 1 untuk pengembangan ilmu pengetahuan, pelayanan kesehatan dan atau terapi. Ketiga, menyatakan pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Narkotika bertentangan dengan pasal 28C ayat 1 dan pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Keempat, menyatakan penjelasan pasal 6 huruf A tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dibaca dengan rumusan yang juga membuka pemanfaatan narkotika golongan 1 untuk pengembangan ilmu pengetahuan, pelayanan kesehatan dan atau terapi. Terakhir yang kelima, petitum kami menyatakan pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tidak mempunyai kekuatan mengikat. Demikian pembacaan permohonan yang kami ajukan kepada Mahkamah. Sekian dan terima kasih yang mulia. Ya, baik, terima kasih dari kuasa hukum yang telah menyampaikan pokok-pokok permohonan. Sudah biasa beracara di Mahkamah Konstitusi ya, Bu? Kebetulan yang mulia. Ya, baik, karena mekanisme dan tata cara persidangan sudah dipahami, jadi saya tidak perlu lagi untuk menjelaskan lagi ya. Setelah pemohon atau kuasa hukum menyampaikan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan nasihat terkait kelengkapan dan kejelasan permohonan. Mohon dipertimbangkan dengan baik dan didengarkan. Kami persilakan Prof. Danu untuk menyampaikan nasihat tersebut. Terima kasih Pak Ketua, Pak Dias. Pada kuasa pemohon, penjelasan mengenai legal standing yang Anda buat cukup panjang, sekitar 20 halaman. Mohon ditinjau kembali dan disempurnakan. Anda sudah menguraikan identitas pemohon, tetapi penyusunan bagian tentang kewenangan mahkamah perlu dibuat lebih sistematis lagi.
Uraikan mulai dari dasar konstitusional Undang-Undang 1945. Kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK terbaru, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, dan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pada halaman 4 dan 5 terdapat pengulangan angka 5 dan angka 10. Susun kembali secara sistematis. Setelah menyebutkan dasar hukum kewenangan mahkamah, tampilkan norma yang diuji. Penjelasan pasal 6 ayat 1A dan pasal 8 ayat 1 beserta bunyinya. Lalu simpulkan bahwa mahkamah berwenang tanpa mengulang-ulang. Untuk kedudukan hukum, kualifikasi sudah tepat. Tetapi pada angka 12 Anda mencantumkan pemohon sebagai taxpayer. Mohon cek kembali jurisprudensi MK mengenai siapa yang dapat menjadi taxpayer. Apakah harus terkait undang-undang perpajakan atau keuangan negara? Jika tidak relevan, sebaiknya dihapus. Selain itu, uraian tentang legal standing perlu dipertegas dengan menjelaskan hak konstitusional apa yang diberikan Undang-Undang 1945 dan kerugian konstitusional apa yang dialami oleh pemohon. Tambahkan juga data pendukung terkait pertentangan antara pasal 8 dan penjelasan pasal 6 serta perbaiki bagian petitum. Demikian masukan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Danu. Silakan yang mulia Prof. Aprilia. Baik, terima kasih yang mulia ketua panel. Catatan yang disampaikan oleh Prof. Danu tadi kiranya dapat menjadi perhatian ya. Saya hanya mau menambahkan beberapa hal saja. Yang pertama terkait pengujian pasal dan penjelasan perlu dilengkapi dengan lembaran negara dan tambahan lembaran negara yang dapat dicantumkan sejak bagian perihal. Kedua, mengenai kewenangan mahkamah sudah dijelaskan dengan baik tadi oleh Prof. Danu ya. Yang ketiga, soal kerugian dan kedudukan hukum perlu dielaborasi lebih jauh lagi karena MK ini menguji norma ya, bukan kasus konkret. Kemudian persoalan maupun badan hukum itu juga harus dijelaskan lebih rinci lagi untuk menjelaskan mahkamah. Yang keempat, terkait petitum, usulan Prof. Danu tadi untuk menggabungkan poin 2 sampai 4 serta poin 3 sampai 5 dapat dipertimbangkan. Lazimnya juga dimintakan agar putusan tersebut dimuat dalam berita negara yang dapat menjadi poin keempat jika penggabungan itu dilakukan. Pada petitum juga perlu ditegaskan lagi mengenai lembaran negara dan tambah lembaran negara. Demikian, terima kasih. Silakan Prof. Terima kasih yang mulia. Kuasa hukum diminta menindaklanjuti nasihat ini. Mahkamah memerlukan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai relevansi narkotika golongan 1 dengan pengobatan anak para pemohon. Bukan hanya pengalaman empiris saja. Kekhawatiran utama adalah adanya potensi ketergantungan. Sehingga perlu rujukan lembaga berwenang untuk memastikan penggunaannya murni untuk pengobatan. Mohon uraian yang dapat meyakinkan mahkamah bahwa pendapat para pemohon objektif dan memiliki hubungan jelas dengan penyakit yang dialami anak pemohon agar legal standing mereka terbukti. Tanpa itu mahkamah tidak bisa masuk ke ranah substansi. Untuk substansi sudah cukup, namun hindari penambahan kata yang tidak perlu agar permohonan bisa tetap jelas bagi publik. Secara sistematika permohonan sudah baik. Mungkin ada pertanyaan dari kuasa hukum atau yang lain? Tidak ada yang mulia. Sebentar ya, sebentar. Ada dari Prof. Danu mau menambahkan sedikit lagi. Ya, jadi gini. Ini kan sudah banyak yang disampaikan ya tadi. Saya terkait dengan petitum karena petitum ini adalah apa yang diminta oleh para pemohon. Jadi ini nanti Anda gabungkan yang tadi 2 dan 4 itu. Nah, kemudian memang petitumnya Anda silahkan, Anda menemukan lagi. Yang Anda hilangkan itu kan kata hanya dan kata frasa tidak digunakan ya dalam draft itu. Betul yang mulia. Yang Anda hilangkan. Iya. Nah, begitu. Hanya dan frasa tidak digunakan itu. Nah, silakan nanti pikirkan bagaimana perumusan mengenai hal itu. Baik, terima kasih. Begitu saja, Prof. Terima kasih. Benar, Pak Ahmed dan rekan-rekan, pemberlakuannya memang bersyarat atau dibaca di ujian. Namun perlu hati-hati karena ketentuan aslinya tetap melekat. Penafsiran yang diperluas itu bisa menimbulkan adanya ambiguitas. Tetapi itu menjadi pilihan saudara. Itu kembali ke saudara nanti. Kami hanya memberikan masukan nasihat pada hakim. Mungkin ada yang mau Bapak sampaikan lagi? Terima kasih banyak yang mulia atas masukannya. Kami jelas-jelas akan pertimbangkan masukan-masukan tersebut. Dan tadi seperti yang Prof. Danu katakan, saya rasa tadi itu yang dimaksud oleh para pemohon bahwa kami hanya menghapus frasa hanya dan tidak. Karena apabila pasal 8 ayat 1 dihapus, dicabut, mohon maaf, maka itu akan berimplikasi pada bolehnya digunakan narkotika golongan 1 untuk terapi. Meskipun nantinya masih pasti masih melalui mekanisme yang ada. Yang mulia, terakhir,
Sebelum kami menutup, kalau diizinkan oleh Yang Mulia, kami ingin mempersilakan principal kami Bapak Andika untuk menyampaikan sedikit saja Yang Mulia. Apa yang mau disampaikan misalnya? Hanya ingin mengadres sesuatu Yang Mulia. Bapak siapa? Bapak Andika Nasi Setianto Yang Mulia. Principal kami pemohon kami hari ini. Silakan Pak Andika, apa yang mau disampaikan? Silakan. Masih yang mulia, saya berharap supaya permohonan ini diterima agar anak saya bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal untuk kesehatan dan perkembangannya. Saya ingin anak-anak sehat dan anak Indonesia bisa menerima manfaat yang baik dari permohonan ini yang mulia. Baik, itu nanti dipertimbangkan karena semua ini nanti pada akhirnya bukan menjadi keputusan kami bertiga. Kami ini di Mahkamah Konstitusi ada mekanisme pengambilan keputusan yaitu secara pleno 9 hakim. Nanti bisa diskusi dengan kuasa hukumnya, tapi apa yang Bapak sampaikan kami catat. Itu saja. Baik, itu saja. Cukup? Cukup Yang Mulia. Supaya dicatat perbaikan dari kami, Mahkamah tunggu paling lambat hari Selasa 29 Desember 2020 pukul 11 waktu Indonesia Barat. Baik Yang Mulia. Jelas ya? Jelas Yang Mulia. Terima kasih banyak. Sidang selesai dan ditutup. Sidang Mahkamah Konstitusi pada 21 April 2021 membahas perbaikan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, khususnya Pasal 6 ayat 1 huruf A beserta penjelasannya dan Pasal 8 ayat 1 terhadap UUD 1945. Permohonan diajukan Andika Nasir Setiawanto melalui kuasa hukumnya, mewakili anaknya Masayus Kinan Almira yang menderita epilepsi dan cerebral palsy untuk memperjuangkan hak atas pelayanan kesehatan. Permohon berpendapat bahwa larangan penggunaan narkotika golongan 1 untuk pelayanan kesehatan bertentangan dengan Pasal 28C ayat 1 dan Pasal 28H ayat 1 UUD 1945 karena menghambat penelitian serta pemanfaatan narkotika bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Pemohon juga merujuk pada rekomendasi WHO dan keputusan CNI yang membuka penggunaan ganja untuk pengobatan. Pemohon meminta Mahkamah menyatakan ketentuan tersebut inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai bahwa narkotika golongan 1 dapat digunakan untuk penelitian dan pelayanan kesehatan. Sidang dipimpin Hakim Ketua Muhammad Tias Prameswara dengan anggota Erick Prawiro Danukusumo dan Aprilia Hardianti menetapkan bukti P1 hingga P39 lalu menutup sidang dengan keputusan bahwa perkara akan dibawa ke rapat permusyawaratan hakim untuk menentukan kelanjutannya. Pemohon atau kuasa hukumnya, persidangan kita mulai. Persidangan perkara nomor 106/PLU/18/2020 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Yang Mulia. Baik, supaya diperkenalkan Pak, siapa saja yang hadir kuasa hukumnya dulu. Baik, terima kasih banyak Yang Mulia. Selamat pagi juga untuk Yang Mulia. Untuk hari ini hadir sebagai kuasa hukum ada saya sendiri Ahmad Rehan dan rekan saya Dewi Gita Christine Nombatoren Yang Mulia. Baik, untuk prinsipal ada yang hadir. Prinsipal hadir bersama kami Bapak Andika Nasi Setiawanto Yang Mulia. Pak Andika Nasi yang hadir. Pak Andika Nasi boleh berdiri Pak. Selamat pagi yang mulia, saya Andika. Selebihnya kuasa hukum. Selebihnya kuasa hukum Yang Mulia, benar. Baik, ini leadernya Pak Ahmad ya untuk di pagi ini untuk pemohon. Benar Yang Mulia. Jadi Mahkamah juga sudah menerima naskah perbaikan dari para pemohon melalui kuasa hukumnya. Untuk itu pada hari ini karena acaranya adalah acara tunggal dengan agenda penyampaian pokok-pokok perbaikan permohonan, Pak Ahmad jadi hanya menyampaikannya aja ya. Betul Yang Mulia. Ya, yang menyampaikan bagian-bagian yang sudah dilakukan perbaikannya aja. Selebihnya karena sudah dianggap dibacakan pada persidangan pendahuluan, tidak perlu disampaikan kepada Mahkamah lagi. Bapak sudah membuat resumenya? Sudah Yang Mulia, tapi izin saya akan membacakan secara singkat. Artinya sudah membuat kan? Artinya sudah ada panduan untuk menyampaikan. Sudah ada Yang Mulia. Baik Pak, waktunya 15 sampai 20 menit, silakan disampaikan. Baik Yang Mulia, saya izin untuk memulai. Terkait dengan permohonan kemudian penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf A dan pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika terhadap UUD 1945. Yang Mulia, perbaikan ini kami mengajukan berdasarkan masukan Mahkamah Konstitusi dalam sidang pemeriksaan pendahuluan beberapa bulan yang lalu, serta pembaruan informasi terkait perkembangan terbaru kasus ini. Pertama, pada bagian perihal, kami telah menambahkan lembaran negara sesuai arahan Yang Mulia. Kedua, pada bagian kewenangan, urutan dasar hukum telah kami sesuaikan menjadi pertama UUD 1945, Kokasal Kehakiman, UU Mahkamah Konstitusi terbaru, dan UU pembentukan peraturan perundang-undangan. Lalu pada bagian legal standing,
Dasar sebagai pembayar pajak telah kami hapus sesuai koreksi yang mulia. Terkait permohonan perorangan, kami telah mengambilkan putusan MK nomor 80/PUU 15/2016 yang menegaskan bahwa pemohon dapat mewakili anak di bawah usia 15 tahun. Karena itu dalam poin 16 sampai poin 17 kami telah tegaskan dasar hukum tersebut. Pada hari ini pemohon Andika Nasih Setianto hadir untuk kepentingan anaknya. Marsyayu Ginan Almira, anak berusia 10 tahun yang menderita epilepsi dan dibajet spastik, sehingga memiliki legal standing berdasarkan putusan MK sebelumnya. Lalu pada bagian alasan permohonan, poin 94 sampai poin 99 telah kami perbaiki dengan menekankan bahwa meskipun UU Narkotika menyatakan narkotika dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan, penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf A dan pasal 8 ayat 1 justru melarang pemanfaatan narkotika golongan 1 untuk kesehatan. Larangan ini menghambat penelitian ilmu pengetahuan dan mencegah masyarakat Indonesia memperoleh manfaat perkembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dijamin konstitusi dan telah diterapkan di berbagai negara lainnya. Tujuan kami adalah agar narkotika golongan 1 dapat dimanfaatkan, diteliti, dan diatur untuk pelayanan kesehatan demi menjamin akses layanan kesehatan berbasis temuan ilmiah. Kami juga memperbarui poin 126 sampai poin 127 terkait perkembangan pada bulan Desember tahun 2020 ketika World Health Organization Itu HP siapa itu? Tolong misalnya dulu. Dimatikan dulu HP-nya di persidangan. Maaf yang mulia. baik, mohon yang mulia mohon maaf atas gangguannya. Saya izin untuk melanjutkan. Pada bulan Desember tahun 2020, ketika World Health Organization atau dikenal sebagai WHO mengeluarkan 8 rekomendasi mengenai narkotika golongan 1 berdasarkan Konvensi Tunggal Narkotika tahun 1961, konvensi tersebut sebenarnya tidak melarang total pemakaian atau pemanfaatan narkotika golongan 1 untuk kesehatan. Lalu pada 2 Desember tahun 2020, si NDPBB memutuskan memindahkan ganja dari Schedule 4 atau kategori paling berbahaya yang mulia ke Schedule 1 sehingga dapat digunakan untuk pengobatan. Lalu WHO dapat melakukan penelitian terkait. Sedangkan di Indonesia, penelitian dapat dilakukan akibat larangan dari pemanfaatan narkotika golongan 1 ini. Lalu pada bagian petitum, kami menyederhanakan dan menggabungkan beberapa poin sesuai arahan yang mulia. Poin kedua dan ketiga kini memuat permohonan agar penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf A dan pasal 8 ayat 1 UU Narkotika dinyatakan bertentangan dengan pasal 28 C ayat 1 dan pasal 28 H ayat 1 UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan fase pembacaan ulang sebagaimana telah kami rumuskan, kami juga menambahkan permohonan agar putusan dimuat dalam berita negara itu. Demikian perbaikan yang dapat kami sampaikan. Yang mulia, terima kasih banyak. Ya, kemudian di bertanda P1 sampai P39 itu yang ada juga. Betul ya, mulia? Betul, tidak ada yang ditambahkan lagi. Cukup. Cukup ya, mulia. Kalau bukti nanti masih bisa fleksibel kalau memang perkara ini kemudian berkembang untuk dibawa ke pembuktian pleno lebih lanjut. Tentunya pembuktian dengan mengajukan alat bukti, saksi dan ahli itu masih dimungkinkan. Tapi semua itu sangat tergantung dengan apa yang akan saya sampaikan nanti. Kami sampaikan dulu Pak bukti P1 sampai P39 nya. Baik, sebelum kami tutup dari Prof. Aprilia yang bertanya. Dari saya cukup yang mulia. Prof. Dadu. Cukup, Prof. Dari masa hukum atau Akan berhasil di kami cukup ya, mulia. cukup ya berarti semuanya ya. Baik, ya. Baik, jadi kami dari hakim panel baik dari prinsipal ataupun kuasa hukum atau lawyer, dan kami selanjutnya akan menyampaikan naskah perbaikan ini ke rapat permusyawaratan hakim yang komposisinya ada 9 hakim. Untuk selanjutnya akan dilakukan pembahasan mengenai relevansi perkara ini. Apakah perlu kemudian dicermati, ditingkatkan dalam sidang pembuktian atau cukup sampai di sini saja. Dan kemudian bisa diambil sikap oleh mahkamah dengan mengambil keputusan. Untuk itu tunggu saja nanti kabar selanjutnya dari mahkamah melalui kepanitiaan. Paham Pak? Paham ya, mulia? Paham semuanya? Jadi sidang ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Majelis Hakim memasuki ruang persidangan.
21 membahas keterangan DPR dan pemerintah dalam uji materi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. DPR dan pemerintah menegaskan bahwa penempatan ganja sebagai narkotika golongan 1 adalah kebijakan hukum terbuka yang dimaksudkan melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan. Mereka berpendapat ganja belum dapat digunakan untuk medis karena potensi ketergantungannya dianggap tinggi dan belum tersedia bukti ilmiah yang memadai keamanannya. Majelis Hakim mengajukan pertanyaan untuk memperdalam isu tingkat ketergantungan, ketersediaan obat alternatif, serta perkembangan riset medis di tingkat global. DPR menyatakan kebijakan narkotika ke depan perlu menggabungkan pendekatan hukum dan kesehatan, sementara pemerintah akan melengkapi keterangan secara tertulis. Baik, sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Di sidang lanjutan untuk perkara nomor 106/PUU/18/2020 dengan agenda mendengar keterangan DPR dan kuasa Presiden. Menurut catatan dari kepanitraan bahwa semua pihak hadir. Dari kuasa pemohon hadir? Kami hadir. Dari pemerintah hadir? Dari DPR hadir? Baik, jadi tidak perlu diabsen lagi ya. Kita langsung saja mendengar laporan dari DPR, Pak Omar Abdul Aziz dan juga Pak Yosmi Manuel. Silakan Pak Yosmi. Baik, terima kasih Yang Mulia atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang Mulia, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang terhormat para pemohon dan perwakilan Presiden RI atau pemerintah. Mohon izin Yang Mulia. Sebelum kami membacakan keterangan DPR, kami menginformasikan bahwa kami telah mengirimkan soft copy dari keterangan DPR yang akan kami bacakan ini. Namun, memang belum dilengkapi tanda tangan. Nanti kami akan melengkapi tanda tangan tersebut setelah kami membacakan keterangan ini. Adapun kami mengirimkan soft copy tersebut agar memudahkan bagi Yang Mulia Hakim Konstitusi untuk bisa mengikuti proses jalannya pembacaan keterangan DPR yang kami sampaikan. Mohon dapat dipahami. Terima kasih Yang Mulia. Ya baik, terima kasih. Lanjut. Kami akan bacakan pokok-pokoknya saja Yang Mulia. Kami akan mulai. Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam perkara dalam perkara nomor 16 PUU 18 tahun 2020 disampaikan oleh Omar Abdul Aziz Hanafi dengan nomor anggota A359 Jakarta 10 Agustus 2021 kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Pada bagian pertama, kami anggap dibacakan. Kami langsung pada halaman ketiga. 1. Ketentuan Undang-Undang Narkotika yang dimohonkan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kami anggap bagian ini dibacakan. Kami langsung kepada halaman kelima. Terhadap dalil permohonan sebagaimana diuraikan dalam permohonan yang diajukan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, DPR menyampaikan keterangan dengan lebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum atau legal standing para pemohon sebagai berikut. A. Kedudukan hukum atau legal standing para pemohon, dan B. Pandangan umum DPR dianggap dibacakan. Kami langsung pada bagian C, pandangan DPR terhadap pokok permohonan. Pemohon mendalilkan bahwa beberapa negara telah melegalkan minyak ganja untuk kesehatan. DPR menegaskan bahwa setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda dan legalisasi ganja di Indonesia harus berbasis penelitian ilmiah yang komprehensif sesuai dengan pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Narkotika. Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan medis dan ilmu pengetahuan. Namun, narkotika golongan 1 tetap dilarang untuk pelayanan kesehatan kecuali untuk penelitian atas izin Menteri Kesehatan. Golongan narkotika merupakan open legal policy
sehingga perubahan kebijakan harus berbasis bukti ilmiah dan dilakukan melalui penelitian yang diawasi pemerintah sesuai standar profesi dalam peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1995. Negara tetap berkewajiban memastikan kesehatan masyarakat dan memajukan ilmu pengetahuan. Indonesia menolak rekomendasi CND tahun 2020 untuk menghapus ganja dari Schedule 4. Namun, tetap membuka ruang kajian ilmiah terhadap rekomendasi WHO. Kesimpulan keterangan DPR terhadap dalil para pemohon dalam permohonannya, DPR memberikan pandangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, ketentuan pasal-pasal AKU merupakan open legal policy. Karena pembentukan undang-undang berwenang menetapkan aturan sepanjang A tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. B. Tidak melampaui kewenangan atau determinant de quo. Kemudian C. Tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan sebagaimana ditegaskan dalam putusan MK nomor 10 PUU nomor 3 tahun 2005. Yang kedua, peristiwa yang didalilkan para pemohon bukan persoalan konstitusionalitas norma, tetapi persoalan kemanusiaan yang menjadi bahan pembentukan hukum ke depan. Ketiga, data, fakta, dan hasil penelitian yang diajukan pemohon tetap dapat menjadi masukan dalam progres revisi Undang-Undang Narkotika yang berada dalam prolegnas prioritas. Yang keempat, pemerintah melalui lembaga berizin tetap perlu melakukan kajian ilmiah yang kredibel terhadap penelitian WHO Expert Committee on Drugs and Dependence dan penelitian lain sesuai amanat pasal 8 ayat 2 junto pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Narkotika. Sebagai penutup, demikian keterangan DPR yang disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara AKU dan dapat memberikan putusan sebagai berikut. Seperti cerebral palsy atau epilepsi, dan apakah obat-obatan yang digunakan seperti gabapentin atau asam valproat sama sekali tidak mengandung unsur narkotika. Terakhir, saya juga ingin mendengar pandangan dari Ibu Delisa, Kemenkumham. Apakah dasar penggolongan ini masih sepenuhnya terikat pada konvensi tahun 1961 atau sudah ada ruang secara hukum nasional untuk menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan medis? Begitu. Ya, baik, terima kasih Yang Mulia. Selanjutnya Yang Mulia Bu Aprilia, silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Ketua. Mungkin saya ke DPR dulu ya. Pak Yosbi, di keterangan DPR tadi statementnya kan clear ya Pak, menyatakan bahwa persoalan yang disampaikan oleh pemohon ini adalah bukan persoalan konstitusionalitas norma yang menjadi ranahnya MK. Namun DPR sendiri mengakui bahwa persoalan tersebut merupakan persoalan kemanusiaan yang tetap menjadi masalah yang harus dicarikan jalan keluarnya untuk pembentukan hukum ke depan, begitu Pak. Nah, pertanyaan saya tentunya begini Pak, apakah kalau tadi di prolognya disampaikan sudah ada wacana untuk revisi di Prolegnas 2021 tentang undang-undang ini yang berkaitan dengan substansi yang dipersoalkan pemohon? Jadi pemohon ini tuh seperti apa sesungguhnya Pak Yosmi? Apakah sudah merupakan bagian yang ada di DIM sehingga kalau DPR menghendaki bahwa ini bukan menjadi ranahnya MK, apa kemudian sudah ada wacana akan diakomodir dan juga direvisi oleh pembentuk undang-undang yang akan direncanakan di tahun 2021 ini Pak? Artinya kalau memang sudah ada wacana ke sana, tentunya kami bisa memahami bahwa memang hal ini bukan menjadi ranahnya MK, supaya tidak ada persimpangan jalan atau overlapping dalam memahami permohonan para pemohon ini. Kami mohon dijelaskan itu ya Pak Yosbi. Mungkin dari saya cukup. Dari Prof. Gevira ingin menambahkan? Terima kasih Prof. Aprilia. Sama menambahkan sedikit saja untuk pemerintah. Begini Ibu ya, kami tolong diberi pandangan yang menunjukkan istilahnya apakah ini soal keterbukaan atau kejujuran gitu ya. Begini, sebenarnya kekhawatiran pihak pemerintah itu apakah karena dikhawatirkan kalau peran ini terbuka kemudian dampaknya yang susah dikendalikan, atau sesungguhnya memang manfaat daripada narkotika golongan 1 ini sebenarnya sudah terserap di golongan 2 dan juga golongan 3, sehingga mau tidak mau manfaat daripada golongan 1 ini khusus untuk pengobatan itu kemudian digeser seolah-olah kemudian
jangka panjang kurang baik ya. Mungkin itu saja dari saya. Ada lagi? Ya, saya ingin menambahkan lagi. Terima kasih Prof. Elvira. Satu hal lagi ya, pada sidang selanjutnya ketika mau sekitar kemudian, mohon agar Mahkamah Konstitusi dapat diberikan pandangan-pandangan dari pemerintah. Jika memungkinkan, pemerintah dapat menghadirkan ahli, baik ahli pengobatan terkait narkotika golongan 1 maupun ahli lain yang dapat memberikan data mengenai potensi dampak apabila peran ini dibuka. Sebab jika tidak terdeteksi, pemerintah ini bisa kecolongan dan dampaknya menjadi sangat luas, untuk mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam konteks regenerasi. Padahal di balik itu ada hal esensial yang sebenarnya sangat penting. Golongan 2 dan 3 saja bisa digunakan untuk kebutuhan tertentu, apalagi golongan 1 misalnya. Pandangan-pandangan itu yang nanti kami harapkan dapat disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi ya, Ibu Delisha, agar kami dapat memperoleh ilustrasi yang lebih lengkap mengenai adanya irisan antara rasa takut dan tentu sendirinya manfaat yang sebenarnya sangat luar biasa dari narkotika golongan 1 yang memang tata cara penggunaannya harus sangat terbatas. Karena jika kita lihat dari undang-undangnya sendiri, Pak Yusfi dan Ibu Delisha, pasal 6 dan penjelasannya dan pasal 8 ayat 1 memang bersifat melarang. Namun pasal 8 ayat 2 sebenarnya sudah memancing ruang bahwa untuk keperluan terbatas hal itu dapat diberikan. Jadi di sana terlihat adanya ambiguitas antara pasal 6 dan pasal 8 ayat 1 dengan ayat 2-nya. Mungkin itu saja pasal 2. Terima kasih. Baik, terima kasih Yang Mulia. Langsung saja tanggapannya dari Pak Yosfi memberikan tanggapan. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya akan memberikan tanggapan terhadap pertanyaan tadi dari para hakim. Saya gabungkan menjadi satu. Kebijakan narkotika, sebagaimana ilmu pengetahuan lainnya, terus berkembang. Saat ini, para ahli internasional merekomendasikan 3 pendekatan yang saling berkaitan, yaitu yang pertama ada supply reduction, yang kedua demand reduction, dan yang ketiga ada harm reduction. Artinya, negara tidak hanya harus mengendalikan supply, tetapi juga menurunkan permintaan melalui pemulihan korban narkotika. Pendekatan terkini tidak lagi semata-mata mengutamakan penegakan hukum, tetapi menempatkan aspek kesehatan dan sosial sebagai bagian penting. Pemahaman ini masih belum sepenuhnya diterima masyarakat karena kuatnya tuntutan pendekatan hukum yang keras. Menanggapi pertanyaan mengenai sikap pemerintah, kami melihat penolakan terhadap hasil voting WHO pada Desember 2020 sebagai keputusan yang lebih bersifat politis. Padahal, isu ini juga memerlukan dasar akademik dan pertimbangan ilmiah. Karena itu, penolakan tersebut tidak boleh menjadi titik akhir, melainkan harus dilanjutkan dengan penelitian lebih mendalam untuk memastikan apakah temuan para ahli internasional memiliki manfaat bagi kebijakan nasional. Terkait revisi undang-undang narkotika, dapat saya jelaskan bahwa revisi tersebut telah masuk prolegnas prioritas 2021 sebagai usul pemerintah. Pemerintah yang bertugas menyusun naskah akademik dan draft RUU, sementara DPR akan memberikan DIM setelah dokumen tersebut diajukan. Sampai saat ini, belum ada pembahasan dari materi muatan antara DPR dan pemerintah. Namun, dari fungsi pengawasan Komisi 3, kami memiliki kesadaran yang sama bahwa kebijakan narkotika harus menggabungkan pendekatan hukum dan kesehatan. Jadi, Samonon Dona Mulia, dihami harap batakon, adong di dohokumi, mololito aek dapatan nama paduro. Jadi yang dimana dalam bahasa Indonesia itu diartikan ada orang yang selalu memanfaatkan dalam suasana yang keruh. Karena itu, kehadiran Kementerian Kesehatan dalam persidangan ini sudah tepat, mengingat isu yang dibahas merupakan isu kesehatan. DPR akan menunggu langkah pemerintah untuk merespon perkembangan ini dan memasukkannya ke dalam kajian revisi Undang-Undang Narkotika. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih Pak Yosbi atas tanggapannya. Silakan lanjut saja kepada kuasa Presiden untuk menanggapi dari meja hakim tadi. Baik, terima kasih Yang Mulia. Terkait pertanyaan dari Prof. Tiga tadi, kami sampaikan bahwa manfaat narkotika golongan 1, 2, dan 3 itu
ditambahkan lagi. Izin yang mulia, kami akan menjelaskan secara tertulis dan akan kami sampaikan ke majelis hakim melalui peradilan. Ya baik. Nanti kalau kurang jelas bisa dilihat di risalah sidang ya. Apa saja yang dimaksud oleh para yang mulia ini. Baik, untuk pemohon apakah mengajukan saksi atau ahli? Ya, kami izin untuk mengajukan ahli dan saksi yang mulia. Bagaimana? Kami akan mengajukan ahli dan saksi yang mulia. Sementara ini kami sudah menulis dan ada sekitar 2 nama ahli dan saksi. Dan juga ada yang dari luar negeri. Dan tadi mendengar dari ahli pemerintah, kami berharap pemerintah bisa membawa ahli terkait dengan perjanjian sudah ada di Indonesia. Dengan begitu kami akan menambahkan 1 ahli saksi yang mulia. Ya baik. Jadi ada saksi dan ahli yang mulia. Berapa ahli maaf? Oh maaf, ada sekitar 2 orang ahli dan saksi yang mulia. Berapa orang? Ahli dan saksi ada sekitar 1 saksi dan sekitar 1 ahli yang mulia. Dipastikan ya, ahli berapa, saksi berapa gitu. Saksi sekitar 1 dan ya ahli sekitar 1 yang mulia. Jadi gini, ahli itu disesuaikan dengan keahliannya masing-masing. Kalau ada ahli di dalam masalah apa gitu, 4 orang atau 2 orang, yang penting jangan kebanyakan ya. Baik, dipahami ya. Bukan jumlahnya yang diperlukan, tapi kualitasnya. Kalau misalnya ahli narkotika sama ahli apa gitu, nanti bisa ditambahkan ya. Jauh ini ahli yang kami sampaikan akan ada di masing-masing bidang ya mulia. Enggak, gini saja, coba saudara pastikan dulu nanti untuk orangnya berapa, sidang berikutnya. Baik, saya akan bisa terlebih dahulu. Ahli dulu, saksi belakangan ya. Baik ya mulia. Baik, nanti untuk ahli dari luar harus mempersiapkan segala sesuatunya ya, dan nanti bisa berhubungan dengan kepaniteraan. Baik, terima kasih. Nanti akan disampaikan. Terima kasih. Baik, cuma yang jelas sebelum hari sidang, CV dan keterangan tertulisnya itu sudah harus diserahkan kepada kepaniteraan. Sudah jelas? Sudah jelas. Baik, untuk itu sidang ditunda pada hari Senin 30 Agustus 2021 pukul 11 waktu Indonesia Barat dengan agenda mendengar keterangan 1 orang ahli dari pemohon. Kemudian untuk Pak Omar dan Pak Yosbi dan juga kuasa presiden, saya terima kasih atas keterangannya. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Menolak permohonan pengujian pemohon untuk seluruhnya atau apabila yang mulia majelis hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Hormat kami sampaikan oleh Omar Abdullah Sanafi dengan nomor anggota A359. Demikian yang mulia, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Omar. Mungkin langsung saja ke kuasa presiden. Silakan kuasa presiden. Baik, terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat, yang mulia dan anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Perkenalkan kami menyampaikan keterangan presiden atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun
suatu momentum untuk memperjelas batas antara penggunaan narkotika untuk kepentingan medis dan juga penyalahgunaan yang bersifat kriminal. Dengan demikian, posisi pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM adalah mendukung setiap langkah yang memperkuat perlindungan hak asasi manusia dan memperjelas landasan hukum kebijakan narkotika di Indonesia. Seperti itu, kemudian. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dalisa. Jadi dapat dipahami bahwa pemerintah melalui Kemenkumham menegaskan aspek legalitas dan kehati-hatian dalam pengaturan narkotika, tapi tetap membuka ruang bagi pengembangan medis dalam kerangka hukum yang sah, begitu ya? Ya, benar sekali, Om ya. Kami dari pemerintah sebenarnya tidak menutup kemungkinan bagi penelitian penggunaan medis terhadap narkotika seperti untuk golongan 1, namun pelaksanaannya wajib melalui mekanisme izin yang ketat, transparan dan juga berbasis ilmiah, Om ya, di bawah pengawasan lembaga yang berwenang seperti BNN, Kemenkes dan lain-lainnya. Dengan demikian, kebijakan narkotika tetap berpijak pada asas negara hukum, perlindungan hak asasi manusia dan juga kesejahteraan masyarakat. Kuncinya sebenarnya ada di dalam itu ya, Om ya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Yang mulia Bapak Ketua, saya ke pemerintah mungkin nanti DPR, Bapak Omar dan Pak Yosdi dapat menyampaikan tanggapan tertulis. Ibu Feby, kalau kita lihat pasal 6 memang berkaitan dengan penggolongan narkotika golongan 1, 2, dan 3 yang memiliki tingkat ketergantungan berbeda. Mohon dijelaskan apa yang dimaksud dengan ketergantungan sangat tinggi dan bagaimana perbandingannya dengan zat seperti Epidiolex yang telah disetujui oleh FDA di Amerika Serikat. Selain itu, apakah pemerintah sudah menyediakan pengobatan yang memadai untuk penyakit? Sidang keempat pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika digelar pada 12 Oktober 2021 di Mahkamah Konstitusi dengan agenda mendengar keterangan ahli dari pemohon. Sidang dipimpin Ketua Hasil Jasmi dan dihadiri pemohon Andika Nasib Setiawanto serta kuasa hukum, perwakilan pemerintah dan penerjemah. Ahli yang dihadirkan Putri Aulia Hatari dari Korea Medical Cannabis Organization atau KMCO memaparkan pengalaman Korea Selatan dalam kasus penggunaan ganja medis. Yang menjelaskan bahwa sejak 2017 Korea memperjuangkan perlindungan hukum bagi keluarga pasien penyakit berat seperti cerebral palsy. Hingga pada 2018, pemerintah melegalkan ganja medis melalui KOI dengan pengawasan ketat. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menanggapi dengan pertanyaan terkait keamanan, efektivitas, kualitas, dan status hukum ganja di Korea. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang lanjutan untuk perkara 106 tahun 2020 dengan agenda mendengar keterangan ahli dari pemohon yaitu dari Korea yang bernama Putri Aulia Hatari. Kemudian untuk semua para pihak hadir, dari kuasa pemohon hadir, dari pemerintah hadir, kecuali DPR ya, karena ada surat pemberitahuan masih dalam waktu reses. Baik, sebelum ahli memberikan keterangan, disumpah dulu sesuai dengan agama atau kepercayaan masing-masing. Untuk ahli yang dari Korea beragama Kristen, mohon yang mulia Pak Gibran disumpah dulu terhadap penerjemah karena penerjemahnya beragama Islam. Jadi untuk sumpah penerjemah, mohon kesediaannya yang mulia Pak Gibran. Baik yang mulia, untuk penerjemah yang Ibu Davalis hadir ya? Hadir yang mulia. Oke, bagian Ibu yang menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dan sebaliknya ya mulia. Oke, baik. Boleh berdiri Ibu untuk yang sumpah. Yang sumpah nanti tolong ya, Al-Quran dari kepala. Geser ke lagi. Nah, ya, oke. Baik, Ibu Davalisa, ikuti lafal yang saya ucapkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Sebagai penerjemah. Akan menerjemahkan. Dari bahasa Inggris. Ke bahasa Indonesia. Dengan sebenarnya. Tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya. Ya, sekarang untuk ahli dipersilakan yang mulia. Baik, terima kasih yang mulia. Untuk Ibu Putri Aulia Hatari. Oke, dari semua tolong dipersiapkan Alkitabnya. Tangan kiri menyentuh Alkitab dan tangan kanannya diangkat dengan 2 jari. Ikuti lafal yang saya tuturkan. Saya berjanji sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan
people destiny. And on November 2023, in 2018, the results were approved by the Korea People's Assembly. And after that, the government made a new regulation. Only certain individuals or institutions are allowed to prescribe psychotropic drugs, including cannabis, through the official KOIDC institute. This is different from the regular prescription because everything is directly and supervised by the government. The World Health Organization itself leaves decisions regarding medical cannabis to each country due to limited research. Baik, memang di DPR Korea sempat dibahas soal boleh tidaknya narkotika termasuk ganja dipakai untuk pengobatan. Sayangnya ganja tidak ikut dibahas karena memang pembahasan di Korea di sana itu masih punya undang-undang. Kami akhirnya bekerjasama dengan pakar luar negeri dan hasil risetnya kami serahkan ke DPR dan MPR. Dan pada tanggal 23 November 2018, hasilnya akhirnya disetujui oleh MPR. Setelah itu, pemerintah kami membuat aturan baru, yaitu hanya orang atau lembaga tertentu yang boleh meresepkan obat psikotropika termasuk ganja melalui lembaga resmi KOIDC. Berbeda dari riset biasanya, karena memang semuanya diawasi langsung oleh pemerintah kami. WHO itu sendiri menyerahkan keputusan soal ganja medis di tiap negara karena memang risetnya masih terbatas. So we have been researching since 2018 and finally in 2020. We are just discovered that there is a special procedure for purchasing medical psychotropic drugs, which is only through a doctor prescription. Medical cannabis in Korea is used for patients with severe illness to reduce their pain or as pain reliever. But the access is still limited. I believe every country needs to review its ban on the medical cannabis for the sake of patients and their families. Yes, I conclude my testimony as a witness, and thank you so much for listening. My statement as an expression. Kamsahamnida. Kami sejak tahun 2018 meneliti dan pada tahun 2020 menemukan adanya prosedur khusus untuk pembelian obat psikotropika medis hanya melalui resep dokter, itu yang mulia, dan ganja medis di Korea digunakan untuk pasien penyakit berat sebagai permendagri, tapi memang aksesnya masih terbatas. Saya percaya tiap negara memang perlu meninjau ulang larangan ganja medis di dunia medis demi pasien dan keluarganya. Saya tutup sebagai pernyataan dari saya dan terima kasih karena sudah mendengarkan perkataan saya sebagai ahli. Terima kasih yang mulia. Ya baik, terima kasih. Sudah cukup? Sudah cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Sekarang dari pemohon dipersilakan kalau ada pertanyaan atau pendalaman atau sudah cukup? Ya, dari pemohon memang sudah cukup yang mulia. Mungkin dari pemerintah pendalaman? Oh baik, jadi tidak ada pertanyaan atau pendalaman ya? Baik, sekarang dari kuasa presiden silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pada ahli dari mana tadi? Dari Korea ya? Kami ingin mengajukan beberapa pertanyaan saja kepada ahli. Yang pertama, bagaimana penggolongan kanabis di negara Korea? Apakah ditempatkan pada golongan pertama saja atau juga ditempatkan pada golongan lain? Lalu yang kedua, apakah kanabis di negara Korea selain diperbolehkan untuk kepentingan kesehatan juga diperbolehkan untuk kepentingan rekreasi?
dikategorikan sebagai obat tradisional atau obat yang harus teregistrasi resmi oleh pemerintah. Artinya penggunaannya itu tidak bebas dan hanya dilakukan dengan izin medis yang sah. Beberapa obat di Korea seperti CBD bahkan itu 100% itu berbahan dasar ganja, namun tetap diawasi dan terdaftar secara resmi di lembaga pemerintah. Fenomena ini bukan terjadi juga terjadi di negara lain seperti Indonesia dan Thailand, di mana ganja itu menjadi bagian dari pengobatan herbal tradisional, bukan rekreasional. So in Korea there are two types of medical system. First, modern medicine that only use official registered drugs, and second is a traditional medicine that is managed indirectly supervised by the government, including determining the extent to which cannabis can be used. And if cannabis is used as a food ingredient, it is considered as traditional spice, not for recreational use. But if it's used for a medical purpose, it must be prescribed by a doctor and officially licensed. So everything is depends on the dosage and the infection condition itself. The most important thing that I want to say here is how the government regulates and supervises the healthcare system so that cannabis can be used strictly for a medical purpose and not abused by some people who is taking advantage of it. Therefore, in Korea, cannabis itself can be used as a part of patient therapy. Yes, as long as it regulated and legitimized by the medical system. That's all I can share. Terima kasih. That completes my presentation from the Korean system. Kamsahamnida. Jadi di Korea ada dua jenis pengobatan ibu di majelis. Yang pertama, pengobatan modern yang menggunakan obat-obatan terdaftar secara resmi. Yang kedua, pengobatan tradisional yang dikelola dan diawasi langsung oleh pemerintah, termasuk dalam menentukan sejauh mana ganja itu boleh digunakan. Kalau ganja digunakan sebagai bahan makanan, itu dianggap sebagai bumbu tradisional. Tapi kalau untuk pengobatan harus melalui resep dokter dan izin resmi. Jadi semuanya itu tergantung memang pada dosis dan kondisi pasien. Yang paling penting adalah bagaimana pemerintah mengatur dan mengawasi sistem kesehatan agar penggunaan ganja itu benar-benar untuk keperluan medis dan tidak disalahgunakan. Karena itu, di Korea, ganja bisa digunakan sebagai bagian dari terapi pasien selama diatur oleh sistem pengawasan medis yang sah. Kemudian ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, sudah selesai yang mulia dan ibu dari ahli Korea. Baik, terima kasih baik untuk ahli maupun dari penerjemah. Silakan saya persilakan duduk kembali. Lalu kuasa pemohon, apakah masih ada ahli atau sudah cukup? Terima kasih yang mulia sebelumnya. Dari kuasa pemohon untuk tidak berikutnya kami izin untuk menghadirkan saksi yang mulia. Saksi ya, berapa? Satu saja ya. Saksi saja ya. Benar. Izin bertanya mulia, apakah mungkin di satu hari yang sama ya mulia izin? Ya kalau pertanyaannya banyak ya bisa sampai sore. Kalau enggak kan kayak sekarang ini kan lebih bagus ini. Kayak sekarang aja. Baik, dipahami. Terima kasih. Ya untuk kuasa presiden lihat perkembangan nanti ya. Mengajukan kalau memang mengajukan ahli atau saksi, sekali lagi untuk ahli dan juga penerjemah, terima kasih sehingga persidangan ini dibuat sangat lancar. Untuk itu sidang ditunda hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 pukul 11 waktu Indonesia Barat dengan agenda mendengar keterangan satu orang saksi dari pemohon. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Sidang kelima perkara membahas mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika terhadap UUD 1945 digelar di Mahkamah Konstitusi pada Kamis 6 Januari 2022. Sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis ini menghadirkan saksi pemohon Ilham Mubarok, penderita nyeri neuropatik kronis akibat kecelakaan yang menyebabkan kelumpuhan tangan kanan. Ilham menjelaskan bahwa sejak 1990 ia menggunakan ganja sebagai peredam nyeri karena obat-obatan medis justru menimbulkan efek samping pada lambungnya. Ia menyatakan ganja membuat tubuhnya lebih rileks
Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menanyakan data ilmiah dan pengawasan medis dari penggunaan ganja tersebut. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang lanjutan untuk perkara nomor 106/PUU/18/2020 dengan agenda mendengar keterangan saksi dari pemohon. Untuk itu langsung saja mendengar keterangan saksi, tetapi sebelumnya diambil sumpah atau janji terlebih dahulu. Saksinya atas nama Ilham Mubarak. Mohon Yang Mulia Pak Dekma Yuda untuk memandu. Silakan saksi berdiri. Terima kasih Yang Mulia. Saksi atas nama Ilham Mubarak, agama Katolik ya? Betul ya? Benar. Oke, Jursumpah silakan berada di sebelah kiri saksi. Tangan kiri saksi berada di atas altar. Tangan kanan angkat tiga jari. Maaf, tangan kanan saya belum. Oh, tangan kanan ya? Berarti cukup tangan kiri saja ya. Selanjutnya ikuti ucapan sumpah yang saya tentukan ya. Saya sebagai saksi berjanji. Saya sebagai saksi berjanji akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Tidak lain dari yang sebenarnya. Tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Yang Mulia. Baik, terima kasih Yang Mulia. Silakan saksi memberi keterangan waktu sekitar 10 menit. Nanti dilanjutkan dengan pendalaman ya. Silakan apa yang mau disampaikan saudara saksi. Terima kasih Yang Mulia. Saya adalah penderita nyeri neuropati kronis akibat kecelakaan pada tahun 1995 dan mengalami kelumpuhan pada tangan kanan saya. Sejak 1996, saya menggunakan ganja untuk meredakan nyeri. Dan atas permintaan pemohon, saya hadir di Mahkamah Konstitusi dengan harapan agar kedepannya kita memiliki undang-undang narkotika yang lebih rasional dan selaras dengan Pancasila ya. Baik, itu saja. Cukup ya keterangannya ya. Silakan dari pemohon apa yang ingin ditanyakan kalau ada pertanyaan atau pendalaman. Terima kasih majelis. Sebelumnya saya Dewi dari kuasa hukum pemohon izin untuk memperdalam mengenai majelis. Saudara saksi, apa alasan saudara saksi menggunakan ganja? Apakah karena saudara saksi sudah mengetahui ada praktik pengobatan untuk ganja medis di luar negeri? Jadi, Bu, pada tahun 1996, ketika saya masih semester 1 di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, saya pertama kali menggunakan ini. Dan tanpa mengetahui apa itu ganja dan pada awalnya juga bukan untuk meredakan nyeri. Karena pada saat itu penggunaan ganja cukup umum di beberapa komunitas di kampus dan penegakan hukumnya juga belum seketat sekarang terkait narkotika. Setelah memakainya, saya merasakan efek rileks yang dapat membantu saya menghadapi rasa nyeri ini yang kadang datang berulang dan intens mengambil seluruh tubuh saya, terutama tangan kanan saya ini. Sehingga ganja membantu saya menghadapi rasa nyeri ini dengan lebih tenang. Baik saksi, terima kasih. Izin saya lanjutkan majelis. Silakan. Saudara saksi, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya terdapat banyak alternatif obat penenang nyeri yang secara legal itu sudah didistribusikan oleh apotek-apotek di negara Republik Indonesia. Lalu menurut saudara saksi, adakah perbedaan yang saudara saksi rasakan ketika saudara saksi mengobati nyeri yang saudara saksi alami menggunakan obat-obatan apotek dengan saudara saksi mengobati nyeri dengan terapi menggunakan banyak medis? Baik, jadi pada pasca kecelakaan tahun 1995, tubuh saya mengalami kerusakan parah, terutama pada tangan kanan saya. Dia makin banyak lumpuh. Setelah itu, kami menjalani berbagai fisioterapi dan pengobatan. Namun, tidak ada tenaga medis yang benar-benar dapat menangani masalah nyeri pada tangan kanan saya ini. Karena rasa nyeri ini sangat mengganggu, saya akhirnya mencoba ganja terlebih dahulu. Sebelum pada akhirnya saya menggunakan obat-obatan legal menjelang depan di Yogyakarta. Namun karena obat-obatan legal ini memiliki efek samping yang tidak baik untuk tubuh, serta saya adalah penderita sudah sejak dari lama. Dan nyeri neuropati kronis sendiri itu bersifat progresif dan susah ditangani. Bahkan menurut penelitian Dr. Endang Nurjawati dari UGM mengatakan bahwa kurang dari 50% pasien yang memperoleh perbaikan melalui obat-obatan itu karena hasil yang kurang memuaskan dan dampak atau efek samping yang dihasilkan. Saya merasakan perbedaannya. Ketika saya menggunakan ganja, saya tidak merasakan efek samping untuk tubuh saya.
Baik, terima kasih. Saudara saksi izin untuk mendalami satu lagi. Saudara saksi menggunakan metode bagaimana untuk mengobati nyeri pada tangan kanan saudara saksi? Apakah dibakar konvensional seperti rokok atau melalui pengetahuan? Jadi diolah dulu lalu dikonsumsi. Seperti apa? Saudara saksi silakan. Jadi saya menggunakan dengan cara konvensional. Secara umumnya adalah dirokok. Namun karena sulit mengetahui takaran yang dibutuhkan oleh tubuh, akhirnya saya mencoba membuat ekstrak dengan metode Richardson oil berbahan alkohol yang saya pelajari dari itu. Tujuannya adalah agar saya mengetahui seperti berapa sih takaran yang dibutuhkan oleh tubuh atau berapa lama satu gram itu bisa habis dikonsumsi. Namun secara umum metode yang saya gunakan tak dengan cara dirokok. Baik, saudara saksi terima kasih. Lalu apa yang terjadi setelah saudara saksi menggunakan ganja kepada nyeri yang saudara saksi rasakan? Apakah menghilang atau malah berkurang? Jadi saya sempat menjadi pengguna yang sangat aktif, bahkan bisa sampai 5 hingga 10 titik sehari. Karena ya pada periode itu ganja membantu saya untuk menangani rasa nyeri di tangan saya. Bagaimana saudara saksi bisa dilanjut? Saya karena terima kasih yang mulia. Rasa nyeri ini sebenarnya adalah berupa kesemutan hebat yang sesekali berubah menjadi sensasi sengatan listrik atau tusukan yang berjalan dari bawah ketiak atau pangkal leher ke tangan kanan. Saat menggunakan ganja, rasa sakit itu tetap ada, namun hanya konstan, tidak berubah menjadi rasa nyeri yang lebih tinggi ataupun lebih. Jadi ganja meredam rasa nyeri. Baik saksi, terima kasih atas keterangannya. Mungkin dari rekan dan mau berterbangan. Tidak ada tambahan dari saya yang mulia. Ya baik, dari kuasa presiden ada pertanyaan pendalaman, silakan. Baik, terima kasih. Kami dari pemerintah ingin bertanya pada saksi. Tadi kan saksi sudah menyatakan bahwa menggunakan ganja sejak 1996. Nah, apakah sejak penggunaan tahun 1996 itu tadi saksi sudah mencoba formulasi atau berobat kembali ke dokter untuk mengganti pengobatan ganja yang tadi saksi sudah lakukan? Karena kita semua tahu bahwa penggunaan narkotika kalau tidak sesuai dengan standar pengobatan akan menimbulkan ketergantungan. Nah, apakah ada upaya-upaya lain dari saksi untuk melakukan upaya kesehatan? Kalau ada, apa saja yang sudah dilakukan? Ya, silakan jawab saudara saksi. Baik, terima kasih yang mulia. Saya melakukan setelah saya sadar dari koma dan dapat berjalan kembali. Saya menjalani fisioterapi dan berbagai pengobatan. Setelah kaki saya dan tangan kanan saya bisa digerakkan kembali pasca kecelakaan. Namun yang disayangkan adalah tangan kanan saya ini kurang mendapatkan pekerjaan. Sehingga saya secara mandiri mendatangi dokter spesialis saraf di Yogyakarta untuk mendapatkan alternatif obat-obatan. Bahkan setelah dari banyak sesi pemeriksaan medis, pengobatan, saya bahkan sempat diberi antikonvulsif. Itu adalah obat dengan kandungan kontrolirisme prime, yang dimana itu menunjukkan bahwa rasa nyeri saya ini sudah tergolong berat. Baik ya, sudah cukup kuasa presiden. Baik, silakan. Pada saudara saksi, apakah penggunaan ganja dan ekstasi alkohol yang sudah dilakukan itu didasarkan pada jurnal pembelajaran ilmiah ilmu kedokteran atau sebenarnya itu hanya eksperimentasi saja sendiri? Mohon jelaskan. Terima kasih. Baik, silakan dijawab. Baik, terima kasih. Saya lakukan percobaan berdasarkan buku, jurnal, dan artikel terkait chronic pain dan cannabis. Kemudian, mohon maaf, kalau latar belakang saya bukan dari kedokteran, saya adalah mahasiswa sahabat yang ketika saat itu belajar sastra Inggris. Jadi, saya benar-benar belajar autodidak terkait dengan cannabis oil dan chronic pain, yang dimana tanpa ahli pada saat itu juga, karena saya rasa juga tidak ada ahli yang mau membantu saya di Indonesia. Ya, baik, sudah cukup ya. Dari kuasa presiden cukup. Yang mulia masih ada. Masih ada, silakan. Untuk yang terakhir, kami hanya ingin meyakinkan saja kepada saksi. Yang
ini dalam pemulihan yang penuh keputusasaan, kesendirian. Saya mempelajari dan menemukan bahwa ganja Cukup ya, cukup. Bentar ya mulia. Ganja itu dapat memberikan efek yang membuat rileks dan tenang ketika rasa jari saya itu dapat. Namun karena ganja belum banyak diteliti secara ilmiah di Indonesia terkait ganja kesehatannya, makanya saya hadir agar harapan kedepannya potensi undang-undang narkotika dapat melahirkan kebijakan-kebijakan yang dapat digaji secara ilmiah dan lebih mementingkan kepentingan kemanusiaan. Baik, cukup ya. Dari Majelis Hakim ada? Baik, untuk kuasa pemohon, apa sudah cukup keterangan tertulisnya di sini? Jadi saya mau dapat. Silakan. Bagaimana kita kami diskusikan sidang sebelumnya, kami hanya akan mengajukan saksi dan kami hanya akan mendengarkan keterangan tertulis. Jadi untuk lancarnya lebih cepat jalannya sidang ini, kami tidak akan mendengarkan saksi ataupun ahli lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi sudah cukup ya dengan keterangan tertulisnya. Sekarang kuasa presiden apakah akan mengajukan ahli atau saksi? Baik, kemudian untuk kuasa presiden juga mengajukan bukti tambahan PK1 sampai dengan PK7 ya. Tadinya ditulis PT1 sampai dengan PT7. Jadi diubah dengan PK1 sampai dengan PK7, sudah diverifikasi dan dinyatakan sah. Untuk sidang berikutnya pada hari Rabu 20 Juli 2022 pukul 12 waktu Indonesia Barat dengan agenda pengucapan putusan. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Sidang ke-6 pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika terhadap UUD 1945 digelar pada 20 Juli 2022 di Mahkamah Konstitusi dengan agenda pengucapan putusan. Sidang dipimpin Ketua Dasmi dan dihadiri pemohon Andika Nasif Setiawanto serta kuasa hukumnya, perwakilan pemerintah dari Kementerian dan Kemenkes serta perwakilan DPR. Setelah menilai seluruh dalil, bukti serta keterangan pihak terkait, Mahkamah menyimpulkan bahwa larangan tersebut tetap diperlukan mengingat potensi ketergantungan yang sangat tinggi, serta belum adanya penelitian komprehensif di Indonesia yang membuktikan keamanannya untuk terapi medis. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara nomor 106/PUU/18/2020 mengenai pengujian material pasal 6 ayat 1 huruf A dan pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika terhadap pasal 28C ayat 1, 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam acara pengucapan putusan Hakim Majelis ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Untuk kehadirannya para pemohon hadir, dari pemerintah hadir, DPR hadir. Baik, jadi selanjutnya saya akan menjatuhkan putusan nomor 106/PUU/18/2020 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh 1. Andika Nasif Setiawanto pemohon 1. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 September 2020 diwakili oleh Ahmed Rehan SHMA dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pemohon. Membaca permohonan para pemohon, mendengar keterangan para pemohon, mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, mendengar dan membaca keterangan Presiden, mendengar dan membaca keterangan ahli dan saksi pemohon, mendengar dan membaca keterangan ahli Presiden, memeriksa bukti-bukti para pemohon dan Presiden, membaca kesimpulan para pemohon dan Presiden, duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertama, pertimbangan hukum dianggap dibacakan. Kedua, konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan Mahkamah berwenang mengadili permohonan para pemohon. Pemohon 1 memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Pokok permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6554 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076. Amar putusan mengadili menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Hakim, saya tidak terima. Tenang.
Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi yaitu Hasan Jasmi selaku ketua, merangkap anggota Aprilia Maisa Azhara, Muhammad Dias Prameswara, M. Prawidodo Kusumo, Aprilia Hardianti, Gibran Duarta Pandiangan, Gevira Suraya, Arlin Hasafa Hasan Laksita, dan Dekwa Yudhana dan Nursang masing-masing sebagai anggota pada hari Kamis tanggal 30 bulan Juni tahun 2022 dan pada hari Kamis tanggal 14 bulan Juli tahun 2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 bulan Juli tahun 2022 selesai diucapkan pukul 11:19 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi yaitu Hasan Jasmi selaku ketua, merangkap anggota Aprilia Maisa Azhara, Muhammad Dias Prameswara, R. Prawidodo Kusumo, Aprilia Hardianti, Gibran Duarta Pandiangan, Gevira Suraya, Arlin Safa Salaksita, dan Dekwa Yudhana dan Nursang masing-masing sebagai anggota dengan dibantu oleh Amarilis Kalisha Dewan sebagai panitera dengan dihadiri oleh pemohon dan kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat dan kuasanya atau mewakili dan presiden atau yang mewakili. Dengan demikian pengucapan keputusan penetapan telah selesai. Kemudian salinan putusan ketetapan akan dikirim melalui email pada para pihak setelah sidang pengucapan putusan ini selesai atau paling lambat 3 hari kerja setelah sidang ditutup. Sidang selesai dan ditutup. Persidangan telah selesai. Majelis hakim meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan meninggalkan persidangan. Terima kasih telah menyaksikan persidangan kami. Tak semua benar dapat dibenarkan, tapi yang adil pasti dimenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi